Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agilia Ramascawati dengan NPM A1A020112. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1C. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Jawabannya adalah, dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa. Sedangkan menurut agama selain Islam, Tuhan dipahami sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Jawabannya, manusia di alam semesta memiliki kedudukan sebagai hamba Allah dan khalifah. Hamba Allah berarti orang yang senantiasa tunduk, patuh, taat terhadap semua yang diberikan Allah atas dirinya. Manusia mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dan terdapat kekuatan besar di atas segala-galanya. Selanjutnya nomor 3. Sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan kolerasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Jawabannya adalah, ada 5 ciri-ciri khusus orang bertakwa, yaitu dermawan, sabar, mampu menahan amarah, mudah memaafkan, dan suka salat malam. Ciri khas pertama bagi orang bertakwa adalah dermawan, yaitu mereka yang suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun susah. Nomor 4. Dalam menjalankan Islam, sebagai orang mengembangkan dan jalan kekerasan seperti yang terjadi pada ISIS. Bagaimana pandangan saudara tentang ISIS dan menurut saudara bagaimana semestinya ISIS dikembangkan? Jawabannya adalah, mengenai dukungan untuk ISIS di Indonesia, saya sangat tidak setuju dan keberatan. Jika ISIS dibiarkan masuk ke Indonesia, maka mereka akan menggelopori karakter Islam. Kami umat Islam sangat menolak jika ISIS masuk ke Indonesia. Saya rasa kita sudah terlalu melebar dalam menanggapi ISIS. Bahkan tanggapan itu sudah menyelenerkan kekurangan objektif sehingga mengakibatkan timbulnya rasa takut yang berlebih-lebihan. Sudah seharusnya kita mendukung orang lain untuk menjalankan sebuah perintah Islam. Jika perintah berlandaskan Islam, bukan berarti di negara tersebut tidak boleh ada agama lain. Sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat tersebut dia akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalankan hidup saudara. 4 sifat Nabi. Yang pertama sidik, yaitu jujur. Adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Kejujuran Rasulullah SAW sangat terkenal. Tidak hanya diakui teman dekatnya, bahkan diakui oleh musuhnya. Yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya. Nabi dan Rasul dapat dipercaya baik perkataannya maupun perilakunya. Amanah juga berarti bahwa Nabi dan Rasul memegang tanggung jawab terhadap semua tugas, melaksanakan perintah, dan menepati janji. Yang ketiga tabligh, yaitu menyampaikan. Tabligh berarti menyampaikan wahyu. Artinya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan nabi dan rasul untuk menyampaikan pesan kepada setiap umatnya. Yang keempat, fatanah, yaitu cerdas. Fatanah berarti cerdas. Nabi dan rasul merupakan manusia yang memiliki kecerdasan baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Nabi dan rasul cerdas dalam berdakwah sehingga berperang. Mungkin itulah soal-soal dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.